walau nasiya tasyahud awal, kalau dia lupa tasyahud awal. Nih, sering nih kita nih. Ani ulangi lagi nih, penting nih. Ada orang lupa membaca tasyahud awal. Fadzakarahu ba'da intisabihi, dan dia ingat abis dia diri tegak. Ya. Lam ya'ud ilaih, nggak boleh balik, turun lagi baca tasyahud. Perhatiin nih. Ada orang lupa membaca tasyahud awal. Dia naik ke atas, Allahu Akbar. Ya, namanya manusia, makhluk khata' wa nisyan. Nggak kagak jauh ini terjadi, baik orang yang orang yang berilmu atau orang yang nggak berilmu. Sifat basyariyah manusia ada, terkadang terjadi kepada al-faqir, sering terjadi kepada al-faqir, apalagi orang lagi bangun rumah. Wah, kata Habib Umar bin Khud, katanya jangan jadiin imam orang yang lagi bangun rumah. Ntar kepikirannya semen, ya, pasir, wah ini ngutang lagi material nih. Wah, pikirannya kemana tahu bercabang tuh, gue minjem duit sama siapa lagi nih. Jangan suruh jadi imam yang ada ngaco. Kebanyakan seperti itu. Tapi dari segi boleh kagaknya boleh-boleh aja. Cuman hati-hati ntar yang makmum yang di belakang 6 rakaat jangan diikutin. Imam sholat maghrib 6 rakaat, banyak banget tuh 6 rakaat. Kita mau dapat diskon ya kagak diskon. Ya, walhasil ya di sini dikatakan bahwa apabila seseorang baik imam ataupun makmum lupa membaca tasyahud awal, kalau dia ingat belum baca tasyahud awal sedangkan dia udah berdiri tegak, maka tidak boleh untuk turun lagi. Gimana kalau memang dia turun juga? Fa'in ada aliman abitahrimihi amidan batalat sholatuhu. Kalau dia turun lagi dengan sengaja, aliman bitahrim, dia tahu nih haram. Haram hukumnya, turun lagi ke bawah hukumnya haram. Kalau dia tahu bahwa ini hukumnya haram, ya, amidan, dia sengaja. Kebanyakan yang pada turun ke bawah itu dia nggak tahu itu hukumnya haram. Dia kagak tahu itu batal sholatnya. Maka yang demikian itu nggak batal sholatnya dia. Kenapa? Karena dia jahil. Ya, oh enak banget dong orang jahil begitu. Kagak batal. Kalau kita kan kita ngerti nih, udah paham. Batal sembahyang kita. Kalau sengaja kita tahu ini perkara dapat membatalkan sholat, turunnya kita lupa, refleks turunnya kita, ya, maka dikatakan fa in ada aliman bitahrimihi amidan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Au nasian, atau dia lupa, au jahilan, atau dia jahil, dia nggak paham. Kan urutan sholat itu ya adalah tasyahud awal dulu, baru diri rakaat yang ketiga, urutannya begitu. Dia naik ketiga belum tasyahud awal, turun lagi dia ke bawah, jahil. Nah yang begitu kalau misalkan dia jadi imam, kita kagak boleh membaca tasyahud awal. Nih, kalau dia jadi imam, bangun mestinya tasyahud awal, kita mau ngucap subhanallah, nggak keburu imam udah di atas. Kita mau ngucap subhanallah, nggak keburu imam, tahu-tahu kita bangun lah imam udah di atas. Kan tasyahud awal nih, ya, tasyahud awal. Jangan sekali-kali kita ngucapkan subhanallah, ikutin aja imam naik ke atas. Kita paham nggak ngucapin subhanallah, naik ke atas, tahu-tahu makmum yang di belakang gemuruh suara subhanallah. Subhanallah, semasjid ngucapin subhanallah. Imam nengok dikit, nah pada duduk semua ya, turun tuh imam. Nggak ngerti, nggak paham. Dia pikir emang mestinya duduk, karena mereka pada duduk semua, duduk. Cuman anak DS beberapa orangnya yang diri. Lah gue diri sendiri nih, imam turun lagi ke bawah. Turun jangan ya gue. Nggak boleh dia. Nggak boleh, dia bener tuh. Dia ikutin imam naik ke atas, betul dia, walaupun sendiri. Ya, walaupun dia sendiri, dia benar. Ya, nggak boleh ngikutin imam. Imam turun lagi ke bawah, jangan diikutin. Kenapa? Karena ada kemungkinan imam sengaja, batal, nggak boleh diikutin. Ada kemungkinan imam kagak sengaja, imam jahil, nggak batal, boleh kita tungguin di atas, ngikutin lagi sama imam, atau kita niat mufaraqah.
Apa niat mufaraqah? Niat misah ame imam sembayangnya. Dalam hati aja saya niat berpisah dengan imam. Jangan pakai dada imam, jangan. Udah, sembayang deh kita, baca Fatihah, kita ruku. Ya, imamnya tasyahud tuh, memang yang lain tuh yang pada jahil, pada gak ngerti, ya. Jangan diikutin. Walaupun di situ ada ustadznya, kita bukannya menganggap kecil itu ustadz, mungkin dia juga lupa. Dia nggak tahu, karena nih masalah yang seperti ini jarang terjadi, ya, jarang kita kerjain, ya. Kalau kita kerjain, kita udah tahu nih babnya, makanya nih ulang-ulang nih, ya, biar ente pada bener-bener paham. Jadi kalau emang kita ngedapetin imam tasyahud awal, dia tinggalkan tasyahud awal, jangan kita baca tasyahud awal, naik sama imam. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang fardu. Ikutin imam naik atas. Ya, kalau imamnya turun, biarin imamnya turun, kita ikutin sholat kita. Kita niat mufaraqah atau kita tungguin imam. Itu katanya yang lebih afdal, kita tungguin imam. Karena imam belum tentu batal daripada sholatnya. Kenapa? Karena kejahilannya dia, ketidaktahuannya dia. Ya. Kemudian dikatakan wa yajibul audu limutaba'ati imamihi. Dan si makmum wajib al-audu limutabati imamihi, untuk naik mengikuti daripada imamnya. Wa in tadzakkar qabla intisabihi ada. Akan tetapi si imam atau orang yang sembahyang sendiri, dia ingat meninggalkan tasyahud awal qabla intisabihi, sebelum dia berdiri tegak, ada dia sunnahkan untuk turun. Dia lagi sujud, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allah, belum sampai naik ke atas, belum sampai naik, baru dekat menjelang mendekati daripada ruku, turun ke bawah. Diingat belum tasyahud awal, atau makmum yang di belakang ngucapin subhanallah. Makmum yang di belakang ngucapin subhanallah, turun itu. Disunnahkan untuk turun. Itu begitu, kita ngucapin subhanallah, jangan dia udah ada di atas, belum naik ke atas ucapin. Tapi kalau dia udah di atas, nggak boleh diturun lagi ke bawah, ya. Kemudian walau tarakahu amidan fa'ada batalat in kana ilal qiyamil agrab. Kalau dia meninggalkan, walau tarakahu, dia meninggalkan tasyahud awal amidan, sengaja ditinggal, udah telanjuran diri nih, tadinya lupa, tapi udah telanjur, tinggalin aja udah. Tinggalin aja tasyahud awal, dah kan sunnah. Ya, gue juga mau buru-buru nih, hampir segitunya. Ya, mau buru-buru. Fa'adah, dia tinggalin sengaja berdiri, kemudian fa'adah, turun lagi ke bawah. Batalat, batal sholatnya dengan syarat inkana ilal qiyamil agrab. Kalau dia turunnya dia itu, waktu turunnya dia itu, pertama kali turunnya dia lebih dekat ke berdiri daripada ke ruku. Deketan kemana nih dia? Deketan ke berdirinya dia atau ke rukunya dia? Tapi kalau dia udah pas sampai tempat ruku, sunnah untuk turun. Tapi kalau dia udah naik ke atas, mendekati daripada agal ruku, minimal dikatakan paling sedikitnya ruku, begitu tuh, ya, maka batal daripada sholatnya. Walau nasiyal qunut. Paham tuh ya? Jadi kalau dia meninggalkan tasyahudnya dengan sengaja, ya, dengan sengaja dia tinggalkan tasyahud, ditinggalkan dengan sengaja, nggak boleh lagi turun ke bawah, kecuali dia baru posisinya dia itu di ruku atau kurang daripada ruku, kurang lebih dekat ke ruku daripada lebih dekat ke berdiri, maka dikatakan batalat, ya, sholatnya itu batal kalau lebih dekat ke berdiri.